Ya, selamat berjumpa kembali semua keluarga besar BMC New York. Dan saya percaya bahwa apapun persoalan dan kondisi yang sedang kita lewati, Tuhan Yesus tetap setia dan jangan takut dalam menghadapi hidup ini. Karena Tuhan kita tetap Tuhan yang dapat kita andalkan. Saudara sekalian, kita terus belajar tentang tahun penuaian yang merupakan tema yang Tuhan beri buat kita di tahun ini. Dan subtema kita di bulan Oktober ini adalah Guard Your Life atau jagalah hidupmu. Dan setiap kita harus mengerti bahwa Tuhan mau agar kita menjaga hidup kita. Nah, izinkan saya malam ini menyampaikan sebuah tema, jangan terlalu percaya diri. Saudara sekalian, kita harus percaya diri. Tetapi kalau kita terlalu percaya diri, itu akan sangat berbahaya. Jelas, confident itu harus kita miliki. Kita nggak boleh minder, kita nggak boleh menjadi orang yang underestimate atau selalu kita merasa nggak layak, nggak bisa apa-apa, nggak boleh. Karena Tuhan telah memilih kita. Bahkan Yesus telah mati buat kita dengan harga yang mahal. Bukan dengan dunia, tetapi dengan nyawanya sendiri. Jadi, kita harus punya rasa percaya diri, tetapi jangan terlalu percaya diri, ya. Jangan sampai kita overconfident. Kenapa? Sebab itu akan membahayakan hidup kita. Mari kita lihat Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dalam terjemahan Indonesia bahasa sehari-hari. Orang yang menyangka dirinya berdiri teguh, hendaklah berhati-hati. Jangan sampai ia jatuh. Orang yang menyangka dirinya berdiri teguh, hendaklah berhati-hati, janganlah sampai ia jatuh. If you think you are strong, jika kamu berpikir bahwa kamu itu kuat, you should be careful not to fall. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai kamu jatuh. Nah, ayat ini dikatakan orang yang menyangka atau orang yang berpikir. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa penyebab banyak kejatuhan orang-orang percaya maupun juga pelayan Tuhan maupun hamba Tuhan akibat dari prasangka atau pikiran-pikiran yang salah. Ayat ini menegaskan bahwa pikiran kita akan menentukan kita tetap kuat ataukah kita akan mengalami kejatuhan. Nah, pikiran yang salah bisa membawa kepada kejatuhan dan kehancuran. Dan jelas ini kita tidak inginkan. Sebaliknya, pikiran yang benar, ya, prasangka yang benar akan membawa kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan juga kemenangan. Jadi, saudaraku, mari kita belajar berhati-hati dengan semua sangkaan kita, dengan semua pikiran kita. Nah, salah satu pikiran salah yang harus kita taklukkan dari hidup kita adalah terlalu percaya diri. Ya, saudara-saudara, tentunya kalau saudara minder, merasa nggak bisa, merasa nggak layak, ya kan, itu Tuhan nggak mau. Itu berarti saudara menghina Tuhan yang menciptakan kita, ya kan? Kalau seandainya ya Pastor Yongki membuat makanan yang lesat buat Anda, lalu Anda berkata, lalu makanan itu berkata, aku ndak enak loh, aku ndak enak, maka yang diciptakan itu berarti menghina sang penciptanya. Tetapi kalau saudara terlalu percaya diri, kita nggak boleh. Kenapa? Ya, karena itu akan menjebak kita kepada kehancuran. Mana buktinya? Mari kita lihat salah satu raja atas Yehuda, yaitu anak daripada Raja Salomo bernama Raja Yerobeam. Raja Rehabeam. Satu Raja-Raja 12 ayat 18 sampai 19. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, akhirnya orang-orang Israel setelah kematian Raja Salomo, mereka minta supaya pajak diringankan. Tetapi justru akhirnya Rehabeam dengan angku dan sombongnya
malah memperberat pajak kepada rakyat Israel. Maka mereka meninggalkan dan pecahlah bangsa Israel. Lihat ayat 18. 1 Raja-Raja 12 ayat 18. Kemudian Raja Rehabeam, cucu daripada Raja Daud, anak daripada Raja Salomo yang sudah meninggal. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala rodi. Anda tahu kepala rodi adalah untuk memperkerjakan paksa rakyat Israel. Jadi Adoram anak buah Raja Rehabeam diutus kepala rodi ini. Tetapi lihat seluruh Israel melontari Adoram, melontari dia dengan batu. Sehingga mati. Utusan Raja Rehabeam mati, dibunuh oleh orang Israel. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Saudara sekalian, bahkan Raja Rehabeam juga ditolak, bahkan mau dibunuh, dilempari batu, untung dia bisa lolos. Ayat 19. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Saudara sekalian, lihat, Raja Rehabeam terlalu percaya diri. Ya, dia percaya bahwa kakeknya adalah Raja Daud yang sangat dihormati di Israel. Dia percaya ayahnya Raja Salomo adalah raja yang paling kaya, sukses, paling bijaksana. Maka, saudara sekalian, Raja Rehabeam ini berpikir bahwa masa kejayaan dan masa kehebatan bapaknya Raja Salomo masih ada terjadi sampai waktu zamannya. Nah, Raja Rehabeam berpikir ia akan dihormati, ia akan diterima oleh bangsa Israel sama seperti mereka menerima Daud maupun Salomo. Ternyata Raja Rehabeam salah praduga. Kenapa? Gara-gara Raja Rehabeam terlalu sombong angkuh dan tidak mau meringankan pajak yang diusulkan oleh rakyat Israel. Ternyata rakyat Israel menolak, bahkan mau membunuh dengan melempari dengan batu. Saudara, Raja Rehabeam adalah contoh orang yang jatuh, orang yang hancur akibat terlalu percaya diri. Saudara, inilah bahaya orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Bahkan kalau Anda tahu dalam ilmu jiwa, ini sudah bisa termasuk ya golongan gangguan jiwa yang seringkali disebut sebagai megalomania. Ya, megalomania. Nah, saudaraku, tingkatannya ada yang rendah, ada yang sudah parah. Megalomania itu apa sih? Berasal dari bahasa Yunani. Anda kata megalomania, Anda ingat kan megaloman, ya. Nah, kata megalomania dari dua kata Yunani yaitu megas dan mania. Megas artinya hebat, mania artinya kegilaan. Ini artinya orang yang gila dengan merasa dirinya hebat. Nah, megalomania merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan keyakinan diri yang terlalu berlebihan. Nah, ini bahaya sekali, saudaraku. Nah, tanpa sadar mungkin Anda berkata, oh saya nggak begitu kok Pastor Lukas. Tapi, saudaraku, jangan-jangan kita seperti Raja Rehabeam, walaupun dalam konteks yang berbeda. Saya menjumpai ada pemimpin pekerjaan, atau pemimpin pelayanan, atau bahkan hamba Tuhan, yang tanpa sadar ternyata terjebak dengan terlalu percaya diri. Dan itu juga sudah termasuk megalomania. Sementara juga tidak sedikit orang tua yang ketika anaknya sudah mulai remaja, bahkan sudah mulai besar, lalu kemudian dia terlalu mengontrol anaknya dan selalu mengekang anaknya. Pokoknya anak itu diperlakukan terus seperti anak kecil, seperti apa yang orang tua mau. Nah, tanpa sadar ketika anak itu akhirnya ternyata makin besar,
bisa berontak, bisa marah, atau bahkan setelah menikah, akhirnya, saudaraku, orang tua mulai kehilangan daripada sebuah otoritas atau, saudaraku, sebuah tanda rasa hormat dari anaknya, kontrol, akibatnya orang tua bisa makin jadi gila. Dan saudaraku, ini namanya adalah megalomania, yang merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan keyakinan diri yang terlalu berlebihan. Sekali lagi, ada juga, saudaraku, orang yang suami yang akhirnya merasa megalomania terhadap istrinya. Pokoknya istrinya dikontrol, pokoknya istrinya, saudaraku, harus ikut apa yang dia mau. Sebaliknya juga ada istri yang megalomania, yang pokoknya mau suaminya harus bisa dikontrol, ditaklukkan, karena dia merasa diri paling hebat, paling pandai, dan paling luar biasa. Nah, Anda bisa jumpai, sekali lagi, kita harus punya rasa percaya diri, confident, tapi jangan sampai kita jatuh gara-gara overconfident. Yang setuju, katakan amin. Nah, gejala-gejala apa sih megalomania ini? Ya, gejala megalomania ada cukup banyak. Ayo coba kita periksa diri kita ya. Nggak usah lihat orang lain ya. Nggak usah lihat mertua kita, nggak usah lihat pendeta kita, nggak usah lihat tetangga kita atau musuh kita. Lihat diri sendiri. Gejala megalomania adalah orang yang percaya diri berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi ini hanya orang yang terlalu berlebihan, terlalu pede. Ada nggak kira-kira kayak gini? Oh banyak hari-hari ini, ya kan? Lalu juga merasa diri penting, sehingga merasa layak dihormati, layak dipuji, layak dikagumi. Nah, apalagi di zaman sosial media, kalau posting sesuatu, like-nya banyak, wih, kayaknya ada endorfin yang muncul, wow. Tapi kalau ternyata posting sesuatu lalu yang like sedikit, waduh, sampai akhirnya stres, merasa tertolak, dan sebagainya. Nah, ini hati-hati loh ya, menjebak loh ya. Kalau kita kemudian merasa diri penting, sehingga layak dihormati, dipuji, dikagumi. Lalu ada orang juga yang merasa serba bisa. Pokoknya apapun dia bisa, ya. Memang kemampuannya hebat, tapi tetap walaupun kita serba bisa, tetap ingat ada banyak hal yang kita nggak bisa kuasai semua. Kita hebat di dalam beberapa bidang, tapi nggak akan pernah bisa hebat di semua bidang. Lalu orang megalomania adalah orang yang haus pengakuan. Wih, pokoknya yang namanya diakui, wah itu paling hebat. Dan tanpa sadar lo ya, saya menjumpai gejala ini. Ada orang yang tadinya ketika pokok inventing merasa pokoknya hebat, merasa pokoknya kaya, sukses, dan orang akhirnya mengagumi, tapi sekarang berbalik. Ada yang pokoknya kalau saya kelihatan sederhana, ya kan. Pokok saya kelihatannya makan pun di pinggiran jalan, di warung-warung yang murah. Wih, orang tambah banyak like. Waduh, dan tanpa sadar itu bisa menjebak kepada haus akan pengakuan. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat congratulations buat ya apa namanya bro kita yang sudah dapat 100.000 subscriber ya kan ya untuk ya saudara kita. Nah, jadi saudaraku, tapi jangan sampai kita ini akhirnya merasa haus akan pengakuan. Ya memang sih kita mau makin banyak subscriber di YouTube kita, tapi mau tidak mau kita harus sadar jangan sampai over. Ya, apapun yang over itu akan berbahaya. Ya, Bro William ya, sama Cecilia, selamat, sukses terus menginspirasi. Lalu juga ada orang yang ternyata cirinya adalah suka memanipulasi. Ya, ini adalah orang yang megalomania, suka memanipulasi. Cerita apapun, kejadian apapun itu pokoknya dimanipulasi, di-markup, pokoknya demi kepentingan diri sendiri. Ya, ada loh istri itu jadi akhirnya kayak sudah kayak robot. Karena apa? Suaminya itu betul-betul pokoknya membunuh karakternya. Pokoknya mengintimidasi. Pokoknya harus bisa ngikuti suaminya. Wah, itu juga mengerikan. Sang istri itu akhirnya betul-betul menderita hidupnya. Sebaliknya juga ada anak yang stres karena begitu. Karena orang tuanya akhirnya saudaraku suka memanipulasi. Ya, bahkan akhirnya kan coba lihat kalau suami istri berantem, saling memanipulasi. Suami langsung pegang ayat jagoannya, ya kan? Hai istri apa?
hormatilah suamimu. Tunduklah kepada suamimu, ya kan? Nah, sementara istri ayat gacuannya apa? Hai suami apa? Hormatilah istrimu. Wah, pokoknya memanipulasi ayat, pelintir-pelintir ayat, ya kan? Apalagi kemudian ngomong, tadi Pastor Yongki ngomong begini loh, kamu, nah, tadi Pastor Lukas ngomong gini loh. Nah, ini hati-hati, karena apa? Ada orang tanpa sadar, megalomania itu suka memanipulasi. Apalagi kemudian di kerjaan, bos itu ngomong gini loh, padahal bos nggak ngomong gitu, tapi demi supaya pinjem nama bosnya. Nah ini hati-hati sudah ya. Lalu apalagi, suka sering cemburu dengan orang lain. Ya, lihat orang lain berhasil, kayak ada yang, kenapa dia ya? Kok bukan aku ya? Kok aku nggak kayak dia ya? Wah, itu bahaya loh, saudara. Ya, kita harus belajar supaya lepas daripada terlalu overconfident. Ya, jadi sering cemburu dengan orang lain, lihat orang lain enak, lihat orang lain berhasil, malah kita merasa jealous, hati-hati. Bahkan berperilaku sombong dan angkuh, ya, merasa waduh sombongnya bukan main dan tidak bisa mengakui kesalahan. Nah, suruh namanya mengakui kesalahan, minta maaf itu waduh sulitnya bukan main, ya kan? Tapi kalau memaksa orang harus minta maaf, waduh paling seneng dia, paling jago. Nah, ayo nggak usah lihat orang lain loh ya. Sekali lagi, lihat diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini kita terjebak ya terlalu overconfident atau terlalu percaya diri. Dan Tuhan mau mengingatkan kita, jangan sampai kita minder, ya, tapi juga jangan sampai kita overconfident. Yang setuju katakan amin. Nah, siapa yang mau sembuh dari megalomania? Saya mau sembuh. Ya, siapa mau sembuh angkat tangan, ya kan? Yang enggak angkat tangan itu malah bahaya, sudah ya. Oke, kita belajar ada 4 cara sembuh dari megalomania sesuai Alkitab. Yang pertama adalah datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Kenapa? Saudara sekalian, percayalah hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan setiap problem di jiwa kita. Lihat Matius pasal 4 ayat 23. Dikatakan, ya Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Iya, Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, Injil Kerajaan Allah diberitakan serta apa? Melenyapkan segala penyakit. Nah ini loh, dan kelemahan di antara bangsa itu. Nggak cuma penyakit yang Yesus sembuhkan, tapi juga kata kelemahan. Nah, saudara sekalian, inilah yang kita harus belajar, ya. Jadi bukan cuma disease, tapi illness. Apa yang menjadi sisi lemah kita. Dan penyakit ini bukan cuma penyakit di tubuh, tapi termasuk di roh kita dan di jiwa kita. Jadi datanglah kepada Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Sang Pencipta kita sanggup memperbaiki jiwa kita yang sudah rusak, sanggup memperbaiki ya keadaan kita yang sedang mengalami masalah. Satu kali ada seorang pengendara mobil di Amerika mogok di tengah jalan dan dia udah coba otak-atik karena dia juga punya ahli teknik, dia coba untuk bengkel perbaiki, dia perjual perbaiki, nggak bisa. Lalu mendadak ada sebuah mobil lain yang berhenti dan turunlah seorang pria dan berkata, kenapa Pak? Waduh mobil saya mogok, saya udah coba perbaiki nggak bisa. Boleh nggak saya coba bantu? Oh silakan. Lalu pria itu yang asing bagi dia, lihat sebentar mesin, lalu dengan waktu singkat sekali, dia otak-atik dikit, coba Pak starter. Waktu di starter, nyala. Wah, pria ini yang punya mobil senang dan berkata, terima kasih, Bapak kok hebat, Bapak siapa? Lalu dia senyum, Pak, saya adalah Henry Ford. Sayalah perancang dan pencipta mobil Ford yang Bapak pakai. Saya tahu persis detail-detailnya, karena saya yang menciptakan. Wah, kagetlah dia berterima kasih. Waktu itu belum ada ya, selfie, jadi nggak bisa foto, saudara-saudara ya. Nah, Anda tahu, saudara sekalian,
Hal yang sama juga. Mungkin kita sudah sadar, nih aku ada problem di jiwaku. Kalau aku sampai lihat orang berhasil, lalu aku marah, aku iri, aku jengkel sendiri, aku marah-marah sendiri. Nah, berarti ada megalomania, ada problem nih di jiwaku. Kalau sampai aku haus kekuasaan, kalau sampai aku ini menjadi orang yang sombong, yang angkuh, aku ini sadar nih bahwa ini harus sembuh. Dan ingat, kita nggak bisa sembuh tanpa Tuhan. Yesus adalah pencipta kita. Ya, ibarat tadi Henry Ford yang menciptakan mobil Ford, yang tahu persis, dan kabar baiknya, Henry Ford tetap manusia biasa yang terbatas, tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup memulihkan kita, dia sanggup memperbaiki apa yang telah rusak, dia sanggup memulihkan apa yang sudah hancur, bahkan sampah pun dia bisa ubah menjadi perkara yang mulia. Yang setuju, katakan amin. Hari ini datanglah pada Yesus. Kalau ada saudara yang belum terima Yesus, menyaksikan program ini, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara yang sudah jauh dari Tuhan, mari kembali pada Yesus, berseru pada Yesus. Mungkin kalau lagi frustrasi, stres, depresi, berteriak pada Yesus, dan dia sanggup untuk memperbaiki, memulihkan hidup kita semua. Katakan amin. Nah, cara kedua untuk sembuh dari megalomania adalah belajar rendah hati. Learn to be humble. Wah, karena kan tadi tahu kan, kita harus percaya diri. Nggak boleh minder, tapi jangan sombong. Kita harus percaya diri, tapi tetap rendah hati. Jadi, saudaraku, rahasia yang kedua, cara sembuh adalah belajar rendah hati. Kenapa? Rendah hati itu bukan sesuatu yang alami, tetapi harus kita putuskan, harus kita latih, harus kita hidupi. Sehingga, saudaraku, saat kita di atas maupun saat di bawah, kita tetap punya hati yang tidak berubah karena tetap rendah hati. Saat kita dipuji-puji orang, saat kita diagung-agungkan orang, kita tetap rendah hati. Bahkan saat kita dihina, dimaki-maki, saat kita ditolak, saat kita dijelek-jelekkan, apakah kita tetap rendah hati atau tidak? Nah, kita harus belajar rendah hati. Karena bagi saya, kerendahan hati itu adalah sebuah pembelajaran yang menjadi sebuah pelajaran seumur hidup. Kenapa? Karena hari ini kita rendah hati, belum tentu loh minggu depan rendah hati. Betul nggak, saudaraku? Ya, hari ini kita harus betul belajar untuk saya tetap merendahkan hati saya. Makanya Petrus memberikan sebuah nasihat penting. Lihat, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sebab itu rendahkanlah dirimu. Nah, ini kan perintah Tuhan melalui Petrus. Jadi, yang harus merendahkan diri kita siapa? Bukan orang lain, bukan Tuhan, kita sendiri. Karena sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Nah, supaya ia meninggikan kalian kalau sudah waktunya. Amin. Be humble under God's powerful hands. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, so He will lift you up when the right time comes. Dan Dia akan meninggikan engkau kalau waktunya sudah datang. Haleluya. Jadi belajar rendah hati memang mahal harganya, tapi harus. Tuhan seringkali mengajar dan membuat kita rendah hati. Saat kapan? Tuhan memakai kegagalan. Tuhan memakai kesalahan yang kita buat. Tuhan memakai penolakan. Tuhan memakai pengkhianatan sebagai alat Tuhan agar kita belajar rendah hati. Nah, belajar rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan orang lain. Sehingga kita selalu sadar, semua ini hanya karena Tuhan. Kita selalu sadar bahwa ini bukan kuat dan gagahku. Kita sadar bahwa semua hanyalah karena Dia saja. Saudara, ingat selalu saya ingatkan diri saya, ingat Lukas, kamu cuman kayak sarung tangan. Kalau sampai tangan Tuhan masuk ke dalam sarung tangan itu, maka hal yang ajaib bisa dikerjakan. Tapi kalau sampai sarung tangan itu dilepas dari tangan itu,
Nothing, kita nggak bisa buat apa-apa. Makanya hari ini, saudaraku, jangan pernah sombong. Ayo kita belajar. Kadang-kadang ya, sebagai orang yang mungkin mulai naik, mulai terkenal, dipakai Tuhan, sukses dalam pekerjaan, dalam karir, tanpa sadar, kita itu sudah merasa apa? Nih, gua harus diperlakukan spesial. Nih, saya harus ya begini. Orang harus mengagumi saya dan sebagainya. Nah, tanpa sadar, itu adalah jebakan iblis yang menjerumuskan kita untuk kita sombong. Kita merasa berjasa, anak-anak semua bisa seperti sekarang, gara-gara saya orang tuanya, sehingga akhirnya kita mau terus haus akan pujian, haus akan hormat, kita mau ngontrol anak-anak kita. Nih, lihat nih, pelayanan ini bisa begini karena saya yang melakukannya, sehingga tanpa sadar mulai ada kesombongan. Dan ingat bahwa itu adalah awal daripada kejatuhan. Saudara, mari kita belajar batu yang menjadi sebuah patung yang berharga. Dimulai dari apa? Dimulai dari ketika mulai dipahat, memang sakit, memang sangat menyakitkan, tapi Anda tahu hasil akhirnya akan berbeda. Satu kali di Museum Louvre, ya di Paris, ketika tutup, di mana ada patung Pualam yang saudaraku ternyata juga saudaraku berteman dengan lantai Pualam. Lalu lantai Pualam ini berkata kepada temannya, patung Pualam, hidup tidak adil. Loh kenapa bro? Iya, kita ini sama-sama dari Gunung Batu Pualam yang sama di Itali. Kita sama-sama bersebelahan. Tapi ternyata hidup tidak adil. Coba lihat di museum ini. Jutaan orang tiap tahun datang. Selalu foto dengan kamu, patung. Selalu mengagumi melihat keindahanmu. Mereka betul-betul sangat kagum dengan engkau. Tapi coba lihat, jutaan orang yang sama, cuman menginjak-injak aku tiap hari. Aku ini sungguh merasa nggak adil. Lalu patung Pualam berkata, bro, Tuhan itu adil. Bro, hidup ini adil. Kamu ingat nggak pada waktu kita masih ada di Gunung Batu Pualam, di daerah tertentu di Itali? Oh iya, saya masih ingat. Ingat kamu pada hari itu ketika ada seorang pemahat batu yang datang. Dan ketika dia mulai memahat kamu berontak, kamu keraskan dirimu, sehingga alat pahatnya pun patah. Oh iya, karena itu menyakitkan. Tapi kamu tahu, setelah dia pindah ke bagian saya, dan waktu dia pahat saya, memang sakit bro, tapi saya izinkan dia memahat saya. Dan akhirnya saya dibentuk jadi patung seperti hari ini. Dan ternyata hasil akhirnya beda. Hidup tetap adil. Saudara, kalau engkau sedang dipahat dengan omongan orang yang menyakitkan, kalau engkau sedang lewati masa sulit, persoalan, baik kegagalan, bahkan juga kita mungkin terpuruk dalam kondisi-kondisi yang sepertinya kita mengalami kekalahan, bahkan kita mungkin sedang lewati penyakit, atau lewati masa-masa sulit dalam soal keluarga, atau dalam ekonomi, bahkan soal pelayanan. Hari ini, jangan keraskan hatimu. Itulah cara Tuhan membentuk kita, agar kita tetap rendah hati, nggak sombong. Dan saya percaya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua ada maksud Tuhan. Dan semua pasti akan mendatang kebaikan. Yang setuju katakan amin. Hari ini, jangan sampai Anda kemudian kecewa, atau marah, stres, frustrasi. Hidup ini sebentar saja. Jalani dengan sukacita. Kalau ada proses Tuhan, baik juga yang menyakitkan, atau juga saat Tuhan meninggikan kita pada waktu Tuhan, tetaplah rendah hati. Ayo pegang dari masing-masing, katakan, kamu nggak boleh sombong, ya. Nah, yang ketiga, cara sembuh dari megalomania adalah belajar hidup realistis. Nah, ini loh, penting sekali. Learn to live realistic, ya. Saudaraku, kenapa? Karena kita harus hati-hati. Ya, karena saudaraku, kalau kita nggak hidup dalam realistis, dalam realita, dalam kenyataan, kita nggak bisa menerima kenyataan yang terjadi.
maka kita akan menjadi orang yang akhirnya bisa terus mengalami megalomania. Nah, coba lihat, Tuhan mau supaya kita ini terus belajar hidup realistis. Ya, memang kita harus punya iman, memang kita harus punya impian, dan tetap saya berkata, miliki iman sebesar apapun yang kau bisa, miliki impian setinggi apapun yang kau bisa. Tapi tetap ingat loh, jangan abaikan yang namanya, yaitu sus kalian, eh, realita, ya kenyataan. Kenapa? Karena saudaraku tahu bahwa orang yang tidak bisa membedakan ya antara realita dengan eh, apa khayalan itu akan membuat orang jadi sakit jiwa, saudara ya. Nah, istilah orang kalau sakit jiwa itu kalau gara-gara tidak bisa membedakan antara kenyataan dan juga antara impian maupun khayalannya, ya itu adalah ternyata itu istilahnya adalah delusi, ya delusi. Nah, jadi banyak orang itu yang hari-hari delusi. Dulu saya kaya, dulu saya pejabat, dulu saya ini orang terkenal, ya kan. Lalu sudah sampai Amerika, kerja di restoran, kerja di pabrik, begitu tersinggung langsung dia ngomong, kamu nggak tahu siapa saya dulu di Indonesia ini adalah pejabat, kamu nggak tahu saya keluar masuk mobil mewah, dibukain sama sopir. Ya ngomong aja, bro, kalau kamu memang dulu pejabat, lalu ngapain ke Amerika sekarang? Kerja begini ya udahlah, harus belajar realistis, ya kan? Ayo, nggak usah kita halusinasi terus, ya kan? Mari kita lihat Hagai pasal pertama ayat yang ke-7. Tuhan mengajar apa? Hagai pasal pertama ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, ini lo penting. Look at what happening to you. Lihat, amati apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Nah, bisa menerima kenyataan akan membuat jiwa kita tetap sehat. Ya, bisa menerima kenyataan akan membuat jiwa kita bisa sehat. Kita harus percaya diri, tapi jangan sampai tidak hidup realistis. Miliki percaya diri yang benar akibat kita mempercayai Tuhan, bukan karena merasa diri hebat. Nah, ini penting. Miliki percaya diri yang benar akibat kita mempercayai Tuhan, bukan karena merasa diri paling hebat. Nah, yuk kita belajar yuk. Nggak usah gengsi. Kalau memang dulu kita lagi dalam keadaan banyak duit, kita kemudian makannya pun di restoran yang mewah, bagi kita easy money, dan kemudian kalau sekarang memang kita lagi dalam keadaan mungkin berbeda, lagi sulit, nggak usah gengsi, ya kan? Hidup ini murah kok, ya kan? Yang mahal apanya? Nah, iya kan saudaraku? Ayo kita harus belajar loh, bisa berpadan dengan apa yang ada. Artinya bisa menyesuaikan diri, bisa untuk akhirnya saudaraku kita bisa realistis, ya kan? Kalau memang anak sudah harus kita lepas karena mereka udah dewasa, ya udah kita harus belajar rilis, ya. Jangan kemudian kita terus mau ngontrol anak kita. Ya, ini saya juga ngomong sama istri saya karena ya dalam proses anak-anak kami juga sudah mulai menuju kepada proses suatu saat mereka harus betul-betul bisa mandiri, ya kan? Dan suatu tanpa sadar, pemimpin juga, kalau ternyata ada orang-orang yang akhirnya tadi bersama dengan kita, suatu kali meninggalkan kita, atau mungkin mau berkembang lebih besar lagi, atau bahkan mungkin pulang Indonesia, ya kita harus belajar rilis, kita nggak usah gengsi, ya kan? Kalau kita dulunya kerjaannya enak, jadi orang yang dipercaya banyak hal, kalau ternyata sekarang diizinkan Tuhan, jadi orang yang di bawah, nggak usah kita halu. Belajar pokoknya realistis, ya. Hidup realistis itu paling enak. Kenapa? Murah. Iya, jadi kita bisa makan ya di bintang 5 maupun yang kaki 5, saudara ya. Kentaki, kentara kaki pun juga bisa. Amin, saudaraku. Tidur di hotel yang mewah ya, ataupun tidur ya di saudaraku losmen yang sederhana pun ya udah enjoy saja. Dan itu akan membuat kita akhirnya bisa bahagia.
Nah, cara sembuh dari megalomania yang keempat, yang terakhir adalah berani terbuka dan mau ditolong. Nah, ini juga penting. Saudara, selain libatkan Tuhan, minta Tuhan sembuhkan, kita juga harus mau belajar berani terbuka dan mau ditolong oleh selain Tuhan, tapi juga oleh orang lain. Kenapa? Karena keterbukaan akan menolong kita untuk sembuh. Ayo ucapkan bersama saya, keterbukaan menolong saya untuk sembuh. Dua, tiga. Keterbukaan menolong saya untuk sembuh. Ya, sudah ingat kalau Anda ke dokter ditanya banyak hal kan, gejalanya apa ya, sakitnya, kapan ya, ya orang tuamu pernah ngalami gini juga nggak? Kamu terakhir kali kamu makan apa? Kita kan bisa jengkel, dok, dok, ya kepo banget sih. Kok tanya-tanya orang tua saya segala, kok tanya-tanya saya tentang tahun lalu dan sebagainya masa kecil saya. Loh, dokter berkata, karena ketika kamu terbuka dengan dokter, dokter akhirnya bisa mendiagnosa dan akhirnya bisa menolong menemukan apa akar masalahnya dan apa obat yang tepat. Nah, sama loh, saudaraku. Dalam psikologi juga, ya, problem jiwa kita juga perlu begitu. Kenapa? Lihat Yakobus 5 ayat 16, ayat yang terakhir dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yuk kita baca sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya kalian disembuhkan. Nah, doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Confess your sins to each other and pray for each other so God can heal you. Jadi ternyata kita perlu saling mengaku kesalahan kita, bukan hanya sama Tuhan, tapi berani terbuka, berani jujur, mau ditolong oleh orang-orang yang berkompeten. Ya, jangan sembarangan segala-gala Anda umbar apa namanya curcol di sosial media ya, masalah Anda itu nanti Anda malah jadi bahan ketawaan, bahan ejekan, tidak menimbulkan pertolongan. Tapi terhadap orang-orang yang Anda bisa percaya, belajar terbuka dan mau ditolong. Aku ini punya problem loh. Setiap kali aku ini kok gampang sombong. Aku ini kok ternyata begini, gampang tersinggungan. Aku ini, nah itu tanpa sadar, saudara. Kita perlu ngomong, ya terbuka, dan semakin kita terbuka dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, baik itu hamba Tuhan, baik itu pemimpin rohani kita, mentor kita, atau mungkin pasangan kita sendiri, kita harus berani terbuka. Orang tua kita, bahkan orang tua juga sekarang kalau anak sudah dewasa, berani terbuka, supaya apa? Supaya kamu sembuh. Gitu loh, ya. Makanya di Kristen tidak perlu kita kayak saudara-saudara kita di Katolik, ada ruang pengakuan dosa. Tapi, saudaraku, minimal Anda harus belajar jujur dengan pasangan Anda. Dan percayalah, keterbukaan itu, berani terbuka, akan menyelamatkan kita. Belajar terbuka dengan Tuhan, tapi juga dengan orang lain. Ya, saya ingat kasus yang pernah terjadi, saudaraku, ya, itu akhirnya orang ada hamba Tuhan, saya sudah ngomong, loh, kalau kamu punya kasus itu sudah terbuka nggak? Udah beres nggak? Oh, sudah. Ternyata terbukanya sama Tuhan, sama keluarga korban nggak terbuka. Akhirnya sekarang ada di penjara. Ya, kenapa? Karena ternyata dia belum pernah bereskan. Nah, jadi belajar terbuka dengan Tuhan, tapi juga dengan orang lain. Bereskan. Belajarlah terbuka bagi nasihat dan kritikan. Bila perlu, pasangan kita ngomong yang memang tajam untuk ngeritik kita. Nah, orang yang mau terbuka dengan nasihat dan kritikan, walaupun memang menyakitkan, tapi justru akan ada kebaikan di balik setiap nasihat. Lalu minta pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkanmu. Bahkan bila perlu minta pertolongan dari ahlinya. Jangan Anda kemudian malu kalau ke dokter jiwa, ya, atau psikiater atau terapis pernikahan atau saudaraku psikologi ya. Tapi kita harus belajar untuk psikolog ya. Kita harus belajar untuk apa? Berani minta pertolongan. Supaya apa? Supaya akhirnya kita bebas dari problem di jiwa kita. Amin. Jadi kesimpulannya, percaya diri harus,
tapi jangan terlalu percaya diri. Sebab itu berbahaya. Ya, ayo ucapkan bersama saya, ucapkan statement ini dua, tiga. Percaya diri harus, tapi jangan terlalu percaya diri, sebab itu berbahaya. Siapa merasa dirinya kuat, justru ia akan jatuh. Ya, nah cara sembuh dari megalomania, overconfident adalah apa? Empat hal. Yang pertama, datanglah kepada Yesus. Berseru yuk pada Yesus. Datang dengan iman, datang dengan jujur. Yang kedua, belajar rendah hati, ya, gak usah gengsi, buka semua topeng-topeng kemunafikan kita, belajar hidup realistis, berani untuk menerima kenyataan, tidak terus hidup di masa lalu, tapi berani hadapi, ya, dan kemudian berani terbuka dan mau ditolong orang. Saya percaya dalam anugerah Tuhan, setiap kita akhirnya tetap bisa punya sangkaan dan pikiran yang benar tentang diri kita, sehingga kita tidak sampai alami kejatuhan.